wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dia Amininda dan rekan saya Fandi Fadilah dan juga Stefan Gitaya. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Menurut R. Joko Sutono, negara adalah suatu organisasi atau asosiasi wilayah yang memiliki kekuatan individu dan daerah yang mengatur setiap kumpulan manusia-manusia yang berbeda di bawah suatu pemerintahan yang sama dengan terapan sistem hukum. Yang selanjutnya bentuk dan tipe negara. Bentuk negara, contohnya negara kesatuan, demokrasi, dan juga monarki, dan lain-lain. Yang selanjutnya tipe negara, contohnya tipe negara Yunani kuno, Timur kuno, dan juga negara modern. Yang selanjutnya yaitu tipe negara Timur kuno. Tipe negara Timur kuno ini ada monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Yang kedua ada tirani, yaitu pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya pribadi. Lalu yang ketiga teokratis. Teokratis ini bentuk pemerintahannya menggunakan prinsip ilahi. Prinsip ilahi ini yang memegang peran penting dalam pemerintahannya. Contoh Saudi Arabia itu menggunakan prinsip-prinsip agama Islam dalam pemerintahannya. Yang selanjutnya yaitu tipe negara Yunani kuno. Tipe negara Yunani kuno ini berbentuk seperti kota. Wilayahnya biasanya dilingkari oleh tembok-tembok besar yang juga sebagai benteng pertahanan. Baik teman-teman, selain ada tipe negara Timur kuno dan tipe negara Yunani kuno, di sini juga ada tipe negara Romawi kuno. Ciri dari tipe negara Romawi kuno yaitu primus inter pares atau pemimpin yang terkemuka di antara yang sama. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya di sini adalah seseorang yang menjabat atau yang dipilih menjadi pemimpin itu dianggap sama dengan anggota lainnya. Tetapi dia tetap mendapatkan penghormatan karena senioritasnya dalam menjabat. Kemudian, tipe negara Romawi kuno ini pemerintahannya dipimpin oleh kaisar yang menerima seluruh kekuasaannya dari rakyat. Pemerintah kaisar ini bersifat mutlak dan memiliki undang-undang yang berlaku yang dinamakan Lex Regia atau suatu piagam perjanjian tentang perpindahan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar secara mutlak. Selanjutnya adalah tipe negara abad pertengahan. Ciri-ciri dari tipe negara abad pertengahan yang pertama adalah dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi. Seperti yang dikatakan Machiavelli, apabila suatu negara ini tidak republik, maka pasti monarki. Selanjutnya adalah tipe negara abad pertengahan merupakan masa peralihan dari sistem monarki ke republik atau diktator ke demokrasi. Dan yang terakhir adalah tipe negara abad modern. Jadi ciri-ciri dari tipe negara abad modern ini yang pertama adalah berlakunya asas demokrasi yang dimana tampak pemerintahannya bercabang dari rakyat. Jadi di sini itu dianut oleh paham negara hukum. Dan yang kedua adalah susunan negaranya yaitu adalah negara kesatuan. Jadi di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki wewenang tertinggi. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu dengan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu pemerintahan seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diurus oleh pemerintahan pusat, sementara negara-negara tinggal melaksanakannya. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah sebagai pemerintahan daerah diberi kesempatan atau kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Selanjutnya ada bentuk negara, negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara serikat. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, negara bagian tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaan dan menyerahkan pada negara serikat. Hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat.
Selanjutnya ada bentuk negara monarki. Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, dan Bhutan. Yang kedua, monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya adalah Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, dan Jordania. Yang ketiga, monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri, yang termasuk dalam kategori adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Selanjutnya ada bentuk negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Bentuk negara oligarki. Oligarki adalah sistem politik yang pemerintah terdiri dari sejumlah orang yang sekelompok elit. Sekelompok orang ini menjalankan perintah menggunakan berbagai cara agar rakyat dapat dikendalikan. Sistem pemerintahan oligarki biasa disebut pemerintahan dari atas yang menjadikan negara alat untuk pencapaian tujuan kelompok elit sehingga tujuan mengenai kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan. Yang bisa kami simpulkan dari beberapa pemaparan materi tadi adalah Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangannya saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.